Lagi sama aku Emma. Nah, kali ini aku ingin sharing ke kalian tentang fakta yang terjadi pada susu wanita ketika mereka menyusui. Yang pertama, ukuran susu wanita sama sekali tidak berpengaruh terhadap produksi ASI nih. Jadi seberapa datar pun susu wanita saat remaja maupun sebelum hamil itu tetap bisa memproduksi ASI dengan jumlah yang banyak setelah melahirkan. Termasuk aku nih, dulu susuku bener-bener datar banget. Terus sekarang setelah melahirkan, lihat nih, susuku jadi lumayan berisi walaupun nggak begitu besar, tapi ASINya tetap memproduksi banyak gitu ya. Yang kedua, ukuran susu akan berbeda secara permanen. Sebagai ibu-ibu yang udah punya anak 2 gitu kan, aku menyadari bahwa susu aku yang sebelah kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Itu dikarenakan anak aku lebih suka menyusu sebelah kanan daripada sebelah kiri. Makanya disarankan kalau misalnya kalian menyusui, usahakan menyusuinya imbang susu kanan dan susu kiri. Yang ketiga, kendor. Susu terus-menerus diisi, dikeluarkan, diisi, dikeluarkan. Hal tersebut akan mempengaruhi jaringan pada susu sehingga membuat susu menjadi lebih kendor setelah menyusui. Biasanya kekendoran ini akan lebih tinggi terjadi pada wanita yang ukuran susu hanya besar. Tapi bukan berarti kendor ini mencegah kalian untuk menyusui ya. Yang keempat, puting bleber, nggak simetris. Ini aku sadari banget, jadi sebelum aku menyusui rasanya itu tetap terletak di tengah, namun setelah menyusui entah kenapa jadi bleber ke kanan dan kiri. Bisa disebabkan karena tarikan dari si bayi saat menyusui. Biasanya kan ibu-ibu saat menyusui itu dalam kondisi tidur dan dia ditarik oleh si bayi ke kanan maupun ke kiri. Itu akan merubah letak sehingga menjadi bleber kanan ke kiri, nggak selurus saat sebelum menyusui. Yang kelima, menyusui menurunkan resiko kanker pada wanita. Saat wanita menyusui itu menurunkan hormon estrogen dan merubah sel-sel dalam susu wanita. Itu bisa mengurangi resiko kanker susu dan kanker ovarium nih. Apalagi saat ibu menyusui biasanya akan menjaga pola hidup menjadi lebih sehat. Jadi menghindari rokok, menghindari alkohol, menghindari makanan-makanan yang tidak sehat demi kesehatan ASI pada bayi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor pendukung untuk mengurangi resiko munculnya kanker pada wanita. Yang keenam, stretch mark. Stretch mark ini tidak hanya muncul pada area perut maupun paha. Bisa juga di area susu karena peregangan susu yang terlalu maksimal diisi oleh ASI. Yang ketujuh, susu akan menjadi lebih kecil setelah menyusui. Sebelum menyusui susunya datar, lalu setelah menyusui susunya jadi gede banget. Tapi setelah berhenti menyusui, karena jaringan-jaringan susu yang telah berubah, disedot, dipompa, disedot lagi, itu akan memperkecil ukuran susu wanita sehingga ukurannya menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Kedelapan, susu menjadi lebih sensitif. Ketika disedot oleh bayi itu rasanya nyaman aja, biasa aja. Tapi ketika disentuh oleh pasangan, apalagi dikenyot pasangan, itu bener-bener sensitif banget dan gak nyaman, aneh gitu loh ya rasanya. Dan itu adalah hal yang sangat wajar, dimana menyusui memang bisa mempengaruhi sensitivitas susu wanita terhadap sentuhan, terutama sentuhan dari laki-laki gitu. Kesembilan, tidak menstruasi. Menyusui adalah metode kontrasepsi alami yang diberikan oleh Tuhan pada wanita. Nah, jika wanita bisa menyusui secara eksklusif setiap hari pada waktu pagi setiap 4 jam dan malam setiap 6 jam, biasanya wanita tidak akan mengalami menstruasi.
rata-rata sekitar 6 bulan, bahkan ada yang bisa tidak mens 1 hingga 2 tahun saat menyusui secara eksklusif. Bercinta saat menyusui. Karena hormon estrogen kita menurun saat menyusui, biasanya awal-awal itu Mrs. V kita akan terasa kering dan kesat sekali, jadi tidak nyaman. Bahkan terkadang terasa agak sedikit sakit dan susah untuk dirangsang. Hal tersebut sangatlah wajar terjadi pada wanita yang menyusui secara eksklusif nih. Benjolan-benjolan di area susu. Nah, saat menyusui, kelenjar-kelenjar susu di area wanita itu akan membesar sebagai tempat penampung ASI. Nah, jika kelenjar tersebut penuh dan tidak dikeluarkan, maka akan membentuk benjolan-benjolan di area susu. Bisa dikompres dengan air hangat ataupun dilakukan pemijatan untuk menghilangkan penyumbatan pada kelenjar ASI sehingga benjolan bisa hilang dan ASI bisa keluar dengan lancar. Nah, namun jika kalian sedang menyapih gitu kan, lalu muncul benjolan itu, juga disabarin aja karena biasanya benjolan itu akan menghilang dengan perlahan seiring menutupnya kelenjar ASI pada susu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah dan teman-teman see you di video lanjutan ya. Bye bye.